ka bani Israil wa ba'atsna minhum ithnai asyara. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like dan juga men-share channel kita ini. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Hum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Jadi Allah membuat hati mereka keras membatu. Nah, ini yang terjadi kemudian. Lalu Allah memaafkan. Allah memberi ruang kepada mereka untuk bertaubat. Keturunan mereka kemudian diminta oleh Allah untuk menuju kepada Islam. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Jadi Nabi Muhammad datang kemudian mengajarkan kepada mereka tentang Al-Quran, mengulas sebagian dari isi kitab yang mereka sembunyikan, dan baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak menjelaskan sebagian dari apa yang mereka sembunyikan. Jadi menjelaskan sebagiannya dan separuhnya tidak dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah mengajak kemudian menuju kepada jalan keselamatan satu-satunya. Ya, setelah jalan yang lain itu tercemarkan, kemudian Allah memberikan Islam, memberikan Nabi Muhammad dengan petunjuk yang jelas melalui Al-Quranul Karim sebagai koridor jalan keselamatan terakhir satu-satunya. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ini kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 16. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, berbanggalah kita ini karena kita senantiasa selalu disanjung oleh Allah dengan dikatakan beruntunglah kita, kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang beriman, beruntunglah orang Islam itu, beruntunglah orang-orang mukmin itu, kata Allah. Nah, ini tidak dimiliki oleh golongan di luar Islam. Tak ada sanjungan keberuntungan kemudian ya selain daripada Allah memilih mereka, tapi ujung-ujungnya dikutuki oleh mereka, dikutuki oleh Allah. Mereka ini dikutuki oleh Allah. Sedangkan kalau kita di Islam enggak. Umat Islam kemudian tidak dikutuk oleh Allah. Allah hanya menjabarkan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran telah aku torehkan semuanya. Siapa yang mau beriman silakan, kata Allah. Yang tidak mau beriman alias kafir, kufur, juga silakan, kata Allah. Tidak ada paksaan dalam Islam itu. Saya kira begitu teman-teman, sebagai pengantar materi kita pada malam hari ini. Kembali yang ingin saya tegaskan adalah ketika Nabi Musa alaihissalam berbicara, maka Nabi Musa berbicara kepada kaumnya Bani Israel. Begitu juga ketika Nabi Isa alaihissalam berbicara, maka Nabi Isa alaihissalam berbicara kepada kaumnya Bani Israel. Sahabat, ada yang lucu. Kenapa saya katakan lucu? Karena ada yang merasa Nabi yang diutus kepada Bani Israel bukan kepada mereka, tapi mereka yang merasa. Bukan rahasia lagi. Yesus berbicara kepada kaumnya, domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi ada di antara mereka yang merasa seakan-akan mereka itu Bani Israel, seakan-akan Yesus itu berbicara kepada diri mereka. Padahal Yesus tidak pernah berbicara dan tidak pernah memberikan pengajaran di luar Bani Israel. Izin, Bang Juma. Iya, Bang Handi. Ini ada Aldo, tadi saya undang dia, beliau mau diskusi sama Bang Juma dengan topik ajaran Yesua Amasia atau Yesua yang asli. Itu topiknya. Bisa nggak? Oke, boleh. Boleh. Ya? Oke. Silakan. Oke.
Baik. Silakan Romo. Aldo. Iya, selamat malam semuanya. Pak Iya. Juma, selamat malam. Malam Saudara Aldo, silakan. Ya, terima kasih buat undangannya dari Kak Handi ya. Dan saya ucapkan bagi teman-teman Muslim sini, selamat malam, selamat. Tadi udah ini ya, menunaikan ibadah puasa ya hari ini ya. Jadi Iya. semoga dalam keadaan yang baik menuju Amin. hari kemenangan ya. Baik. Ini saya diundang dengan topik yang sebenarnya cukup kontroversial ya di kalangan Kristen sendiri. Kenapa? Karena kekristenan itu saat ini memiliki 60.000 lebih aliran. Dan setiap aliran itu yakin ajarannya yang paling benar. Saya pikir teman-teman udah tahu lah ya, kalau di Indonesia sendiri aliran kekristenan itu bertumbuh sangat pesat ya. Kalau data dari Bimas atau Depak ya, tahun 2013 saya datang ke sana, kekristenan dibagi dua kan, Katolik sama Protestan di Indonesia. Nah, aliran-aliran yang ada di Protestan itu mencapai 243 aliran. Dan itu harus di stop. Kalau tidak, itu bisa ribuan. Itu harus di stop, kata Bimas Kristen. Nah, itu muncul aja setiap tahunnya orang yang datang ke sana ingin membuat sinode atau aliran baru. Dengan kata lain, ajarannya berbeda dari yang lain. Jadi dengan beragamnya aliran yang ada, semua klaim yang paling benar di dalam kekristenan sendiri itu terjadi dispute. Ya, ini di luar dengan ini ya, di luar diskusi dengan non-Kristen. Kalau Kristen itu bergabung di dalam satu ruang diskusi, itu ada kemungkinan besar terjadi dispute atau perbedaan di dalam ajaran. Nah, yang jadi pertanyaan penting adalah yang mana yang ajaran Yesua asli? Karena semuanya klaim yang asli. Itu. Ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang belum kenal saya ya. Saya izin memperkenalkan diri dulu deh. Jadi nama saya ada Aldo Tulungalo. Saya sempat ditabiskan di komunitas Kristen Assyria tahun 2017 di Queensland, Australia. Makanya teman-teman itu ada yang manggil saya Romo gitu ya, karena saya pernah ditabiskan. Memang waktu bergulir itu saya tidak memutuskan untuk terus ya berkecimpung berkarir di kerohanian ya. Jadi saya memutuskan itu berkarir sekuler ya sekitar 6-7 tahun yang lalu, fokus ya. Jadi saya tidak lagi mengemban tugas kerohaniawan di gereja. Nah, tapi ya dari saya berkecimpung di komunitas Kristen kuno ini, saya tuh tahu dari banyaknya aliran Kristen ini ya, semua klaim yang paling benar, tapi tidak bisa klaim ya setiap gereja itu yang membuat kitab suci ya. Yang membuat kitab suci di dalam kekristenan itu cuma 3: Katolik, Ortodok, dan Assyria sendiri. Yang lainnya beli kitab dari toko. Kurang satu, Aldo, saksi Yehova. Saksi Yehova itu baru muncul abad 19, dibuat oleh Charles Russell di Amerika. Kitabnya pakai kitab PB yang dibuat oleh umat Katolik dan Ortodok. Lalu mereka terjemahkan sendiri. Ya, mereka tidak mereka tidak buat kitabnya, mereka tidak punya naskahnya, mereka beli dari toko. Sama, Saksi Yehova di Indonesia, itu mereka punya tim penerjemah sendiri. Mereka menerjemahkan. Tapi tidak pernah mereka menyalin dan memelihara naskah-naskahnya.
Dari ribuan ini yang ada hanya 3. Jadi kalau teman-teman Muslim ingin tahu Kristen kuno, Kristen yang membuat kitab, catat aja, ini ada 3 komunitas ini. Ya, Katolik, Ortodok, dan Asiria. Hanya ini aja yang ada sejak abad 1 sampai terpelihara di abad 21 sekarang. Dan uniknya, ya, Yeshua itu kan, atau teman-teman Muslim itu bilangnya Isa ya, itu berbahasa Aramaik pada saat mengajar sehari-hari. Nah, hanya Asiria yang memelihara bahasanya Yeshua Aramaik ini di dalam kitab suci, di dalam peribadatan, dan di dalam ajaran. Sementara Katolik sama Ortodok itu hasil terjemahan dari Aramaik. Mereka pakainya PLPB Yunani. Kemudian Katolik menerjemahkan ke bahasa Latin. Jadilah varian. Nah, ini adalah pembukaan dari saya untuk memastikan teman-teman pada saat berdiskusi antar lintas agama itu, teman-teman bisa paham. Ini teman-teman ini berdiskusi dengan Kristen yang mana? Kristen yang bikin kitab suci atau Kristen yang beli kitab dari toko? Ini pembukaan dari saya. Terima kasih. Silakan Mbak Juma, topiknya tetap itu, ajaran Yeshua Masya yang asli. Lanjut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai umat Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahui. Wa qala aidan fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna 'ala alladhina zalamu rijzan minas sama' bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka berbuat fasik. Wa qala aidan wa inna minhum la fariqan yalwu alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah kitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah dan juga saudara Aldo ya, yang saya hormati, kalau dalam kaidah Islam, datangnya Al-Quranul Karim itu menceritakan tentang tipikal, karakteristik ajaran agama yang ada sebelum Islam itu kemudian datang secara sempurna. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalan yang lurus, yaitu dinul Islam, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Allah memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Dalam kaidah Islam ada satu hal yang menarik ketika berbicara mengenai kitab-kitab terdahulu. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang terdahulu itu menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Tuhan.
Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Jadi mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Artinya tak ada tuntunan, tak ada legitimasi dari sang sumber. Yang kami paham, Nabi Musa alaihissalam kemudian diberi kitab. Jadi Nabi Musa menerima kitab langsung dari pencipta. Lalu kemudian Nabi Isa, yang kami tahu, Nabi Isa menerima hikmat Injil, mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Nah, antara pengajaran Nabi Isa alaihissalam dengan Islam muncul kemudian kaidah-kaidah, muncul aturan, muncul sebuah pemahaman-pemahaman yang kemudian melahirkan seorang tokoh bernama Yesus. Nah, dari tokoh Yesus inilah seperti yang saudara gambarkan tadi, muncul berbagai macam aliran-aliran, sekte-sekte yang mengklaim diri mereka paling benar di antara sekte yang lain. Sedangkan Islam datang melihat itu secara garis besar, secara global, bahwa oknum Yesus yang kami sebut dengan Isa alaihissalam itu tidak pernah memberikan legitimasi agar muridnya atau orang lain menulis sebuah kitab. Nah, hal ini merupakan kekosongan yang tidak pernah terisi oleh dari pihak Kristen, dari sekte manapun, bahwa memang Yesus memberikan legitimasi kepada sekte-sekte tersebut atau legitimasi kepada penulis-penulis kitab yang kemudian digunakan oleh teman-teman, baik itu yang menggunakan bahasa Ibrani, Aramaik, menggunakan bahasa Septuaginta, bahasa Indonesia, bahasa Belanda, atau apapun itu. Yang pasti kekosongan itu tidak pernah terisi disebabkan tidak ada perintah dari Yesusnya untuk menulis atau menghafalkan. Seketika yang muncul adalah orang-orang masing-masing independen bercerita, menulis, menyusun cerita tentang apa yang mereka lihat, atau apa yang mereka dengar, atau apa yang mereka kemudian hasilkan dari hasil penyelidikan terhadap saksi-saksi yang ada. Sehingga Yesus sebagai narasumber itu tidak memberikan kemudian pemahaman khususnya kepada umat Islam yang belajar tentang Bible, yang belajar tentang kitab yang muncul kemudian di Indonesia ini. Kami tidak menemukan adanya legitimasi atau pengesahan ijazah kepada penulis-penulis Bible. Bahkan jauh daripada itu, ketika Yesus berbicara, tak ada satupun Yesus pernah berbicara di mana hasil pembicaraannya itu adalah merupakan satu hukum yang harus dipegang oleh non-Yahudi. Itu tak ada. Contoh misalnya, contoh nih, ini yang saya pegang, kitabnya yang saya pegang itu yang sampai kepada tangan saya itu, aku akan pergi ke rumah Bapak, karena di sana banyak tempat, aku akan menyiapkan tempat bagimu. Bagimu di situ itu hanya untuk muridnya Bani Israel, bukan untuk Kristen sekte manapun. Ketika Yesus berbicara tentang satu hukum, maka hukum itu hanya berlaku kepada bagi Bani Israel, tidak berlaku untuk non-Israel. Sekte apapun, termasuk sektenya saudara Aldo, Yesus tidak ada sedikit pun berbicara tentang agama yang Anda anut, agama Kristen, sekte apapun itu. Karena Nabi Isa atau Yesus itu hanya untuk Bani Israel, hanya untuk Bani Yakub, bukan untuk Kristen. Saya kira begitu untuk sementara, silakan. Aldo, silakan bro. Kutip berapa kali nama Yesus. Kami tidak mengenal ada sosok bernama Yesus. Di dalam naskah kitab kami itu yang ada adalah Yeshua. Ya, nama Yesus itu adalah nama KW atau nama Helenisasi dari Yeshua. Kenapa? Karena murid-muridnya Yeshua itu banyak dari kalangan non-Yahudi. Mereka menyalin ya kitab Aramaik ke dalam Yunani, tapi nama-namanya diganti. Jadilah Yesus. Kemudian disalin lagi ke dalam bahasa-bahasa yang lain menjadi beragam bahasa. Ada Yesus, Yesus, Yesu, dan yang lain-lain. Tapi kalau kita lihat dari naskah aslinya, nama aslinya adalah Yeshua. Ya. Nah, Yeshua ini ya, dia mengajar orang-orang Yahudi dalam bahasa Aramaik yang pada saat ajarannya ditulis banyak
disalahartikan, baik Kristen maupun oleh non-Kristen yang ingin mempelajari ajaran aslinya. Karena keterbatasan bahasa, ya, keterbatasan juga dokumen yang ditemukan gitu. Ya, sebagai contoh, pada saat Yeshua berbicara di Markus 12 ayat 29, dalam bahasanya seperti ini. Shema Israel, Maria Allahan, Maria Kathu. Itu kalau diterjemahkan dengan baik ke dalam bahasa Indonesia, tidak ada kata Allah, tidak ada kata Allah. Ya, yang betul adalah terjemahannya, dengarlah Israel. Maria Tuhan kami, Tuhan itu satu. Ya. Sorry, bukan Tuhan. Maria itu satu. Ya. Jadi sekali lagi, hai Israel, dengarlah. Maria Tuhan kami, Maria itu satu. Nah, kalau teman-teman belum tahu siapa itu Maria, itu hal yang wajar, ya. Karena di dalam kekristenan pun, ya, masih banyak orang yang belum tahu. Masih banyak orang Kristen di Indonesia yang belum tahu adanya naskah PB Aramaik ini. Ini adalah naskah sebenarnya yang ditulis oleh murid-muridnya Yeshua yang berbudaya Yahudi. Ya, pada saat mereka convert, lalu mereka kawin campur sama bangsa Aramean di Persia, inilah yang melahirkan komunitas Asiria. Nah, Kristen Asiria inilah yang, ya, memiliki kitab-kitab PL maupun PB dalam bahasa asli Yeshua. Jadi komunitas inilah, ya, yang mengajarkan saya sampai saya akhirnya ditabiskan jadi imam dan memimpin seminari beberapa tahun. Nah, kalau kita pelajari naskah-naskah ini, ya, dan dokumen-dokumen kekristenan yang Yunani, sebenarnya, ya, Yeshua dan Allah itu tidak ada hubungan. Karena memang nama Allah itu tidak tercatat di dalam naskah-naskah kami. Nah, kalau kita lihat kekristenan di Indonesia, ya, ini mayoritas Kristen di Indonesia mengajarkan Yesus adalah Allah. Ya, teman-teman udah pasti udah tahu lah, ya. Nah, sebenarnya ini adalah Kristen minoritas. Saya garis bawah, ya, Kristen minoritas. Mereka dari dulu sampai sekarang, mereka itu nggak pernah mayoritas. Ini hanya sebagian kecil aja yang menghubungkan gitu antara Yeshua sama sosok Allah atau sosok Allah. Ini mereka nggak bisa dibilang Kristen, tapi juga tentu mereka tidak bisa dibilang Islam. Mereka ada di tengah. Ya, bisa dibilang politeis, bisa dibilang sinkretisme, ya, bisa dibilang Krislam. Kenapa? Karena tidak ada informasi tentang Allah di dalam dokumen-dokumen kami. Ya, seperti yang kita sudah ketahui, Allah atau Allah, ya, itu baik itu di dalam kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab Al-Mujid Filokol Walam, atau kamus bahasa Inggris, contohnya Oxford, Cambridge, dan yang lain-lain. Allah itu adalah nama. Jadi kalau kita mau lihat, ya, Yeshua yang asli ajarannya mana, kita bisa pahami dengan mudah sekali, ya. Kalau kita bertemu dengan rekan-rekan Kristen yang mengajarkan Yesus adalah Allah, itu sudah pasti bukan. Karena di dokumen aslinya tidak pernah ada informasi Yesus adalah Allah atau Yeshua adalah Allah. Ya, mungkin Romo Aldo terganggu dengan suara anak kecil, host Ustadz Handi. Iya, mungkin terganggu sama suara anak kecil. Udah ke Banyuma aja lagi. Silakan Banyuma. Silakan Bang.
Iya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan penyelidikan lalu kemudian menyusun Al-Qur'anul Karim, tidak melakukan penelitian terkait dengan nama Tuhan atau sembahan-sembahan yang disembah oleh nabi-nabi terdahulu. Seketika beliau menerima wahyu, menjabarkan kemudian tentang apa wahyu itu. Pencipta langit dan bumi datang kepadanya memperkenalkan diri. Innani anallah la ilaha illa ana. Terbukti keturunan dari Nabi Ismail, yaitu orang-orang Quraisy, itu masih menggunakan nama Allah. Yang jadi permasalahan di sini putusnya mata rantai, tidak ada sanad dari Nabi Musa alaihissalam kepada Kristen sekte manapun, dan juga kemudian dari Nabi Isa yang lahir tanpa ayah kepada Kristen sekte manapun. Itu tak ada sanad. Begitu juga nabi-nabi yang diimani oleh orang-orang Yahudi, itu tidak ada sanadnya, tidak ada mata rantai penyambungnya sampai kepada meja Kristen sekte apapun. Jadi kalau itu dijadikan sandaran bahwasanya Yosua tidak ada hubungannya dengan Allah, ya itu bukan permasalahan bagi umat Islam. Tidak ada kaitannya umat Islam hadir untuk kemudian harus mengklaim Tuhan itu Allah dan itu harus diimani oleh orang-orang terdahulu. Tidak, karena di luar Islam itu namanya kufur, ingkar. Itu tak ada masalah bagi kita umat Islam, bahwa apakah Nabi Musa menyembah Allah, apakah Yesus menyembah Allah atau Yosua menyembah Allah, itu tidak ada urusan dengan umat Islam. Yang kita pahami, yang kami pahami sebagai umat Islam, pencipta langit dan bumi yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah ya hakikat entitas tunggal yang pernah berfirman kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami tidak bisa menjadikan acuan ajaran di luar Islam. Kenapa? Tidak ada mata rantai. Kristen seketika muncul, Yesus atau Yosua tidak ada memberikan legitimasi terhadap di luar Yahudi. Kalau kemudian ada perpecahan, ya Al-Quran juga sudah lebih awal menjelaskan itu. Bahwa jalan yang ditempuh selain daripada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad pasti melahirkan perpecahan. Itu diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, Islam. Maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang nyata mencerai beraikan kamu di jalannya. Nah, itu solusinya di Islam. Jadi Islam itu dalam hal ini Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian, tidak jiplak menjiplak kitab terdahulu, enggak. Beliau menerima wahyu dari langit, menorehkan kemudian data-datanya, dan kalau hari ini tidak berkesesuaian dengan agama terdahulu, ya saya simpel, karena agama terdahulu itu tidak ada hubungannya dengan pewahyuan yang datang kepada Nabi Musa, dan tak ada hubungannya dengan pewahyuan yang datang kepada Nabi Isa alaihi salam. Agama yang muncul sebelum Islam ya adalah agama yang mengklaim diri mereka sendiri, sibuk sendiri. Hanya dari hasil penyelidikan, penelitian, mereka membuat kemudian buku-buku, lalu buku-buku mereka itu dipilih dan dipilah, lalu kemudian sekte-sekte menggunakan buku-buku itu sebagai pilihan untuk dijadikan sebagai kitab suci. Tapi apakah ada legitimasi dari Yosua Hamasiyah kepada mereka? Tak ada. Mereka penumpang gelap, sekte apapun itu. Saya tegas mengatakan, sekte apapun itu, Yosua Hamasiyah itu tidak memberikan kebenaran legitimasi sedikit pun kepada mereka. Jadi kalau ada kesalahan atau kesimpang siuran terjadi di sana, ya wajar. Karena memang Yosua Hamasiyah dalam hal ini, Nabi yang datang lahir tanpa ayah, yang diberikan Injil untuk Bani Israel umatnya, itu tak ada hubungannya dengan mereka ini. Makanya wajar kalau mereka saling sikut satu sama lain, karena sesama penumpang gelap.
Nabi Isa atau Yesua menurut saudara Romo itu tidak mengenal Kristen, sekte apapun itu. Dan saya jamin pendeta, pastor atau apapun titelnya yang tertinggi di dunia ini tidak akan bisa memberikan legitimasi dari Yesus kepada mereka. Nggak ada itu, nggak ada. Mau dia bahasa Aramaik, mau bahasa Ibrani, bahasa langit, bahasa roh, apapun itu cerita. Yesus yang adalah Yesua HaMasyiah, yang adalah Isa dalam pandangan Islam, tidak mengenal non-Yahudi. Dia hanya diutus kepada Bani Israel saja. Al-Quran menceritakan itu dengan akurat. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Yesus di dalam kitab yang muncul di Indonesia ini, ya meskipun itu terjemahan yang sudah didaur ulang, tetapi faktanya di situ terang dikatakan kesaksian Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37, kesaksiannya yang paling tertinggi di antara semua kesaksian. Dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, dan posisinya memang hanya utusan kepada Bani Israel. Mau dirubah lagi dengan mengatakan itu masih itu palsu, itu mereka karang sendiri, yang benar adalah kitab kami. Tapi yang pasti oknum tersebut hanya untuk Bani Israel, bukan untuk orang Makassar, bukan untuk orang Jawa, bukan untuk orang Toraja, untuk Bani Yakub saja. Demikian. Aldo di sana udah kondusif? Ya, sudah. Ya, silakan. Iya, agak kepotong. Ya, apa yang disampaikan Pak Juma tadi ada yang perlu kita pahami itu sebagai suatu yang betul ya, fakta. Antara Islam sama Kristen itu tidak nyambung. Sebenarnya nggak nyambung. Ya. Karena nama Tuhannya aja berbeda. Di dalam kekristenan, naskah-naskah kami itu ada banyak ya, teman-teman. Ada ratusan dokumen, nah manuskripnya itu ada ribuan. Di dalamnya tidak ada satupun nama Allah. Tidak ada. Yeshua tidak pernah menyebut Allah. Jadi yang Yeshua sebutkan itu adalah Allah. Allah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Arab jadinya ilah. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadinya Tuhan. Bukan Allah, bukan Allah. Nah, ini ada kesalahan di dalam penerjemahan yang dilakukan oleh teman-teman LAI, sehingga memasukkan terus nama Tuhan Islam ke dalam terjemahan bahasa Indonesia. Nah, kalau kita merujuk kepada aslinya, sama sekali tidak ada. Jadi betul, antara Kristen dan Islam itu memang berbeda ajaran, karena ini beda agama. Tuhannya sendiri berbeda. Bagi teman-teman Muslim pasti meyakini satu-satunya Tuhan adalah Allah. Yang lain itu bukan. Yang kalian yakini sebagai Muslim adalah Quran. Itu yang nomor satu kan. Itu pasti. Nah, kami ya sebagai umat Kristen, ya, saya menghormati apapun yang kalian ajarkan, termasuk kalian bilang kalau tadi kami nggak punya sanad. Itu saya hargai. Itu muncul keluar dari perkataan Pak Zuma, karena Pak Zuma belum mempelajari silsilah kami gitu. Ya, kami memiliki namanya tabisan rasuli atau kepemimpinan, mata rantai kepemimpinan dari abad 1 sampai abad 21. Itu kami punya, tapi tidak semua kekristenan punya. Ya, hanya Kristen yang membuat kitab suci yang punya. Jadi kalau teman-teman, ini saya coba buka kamera ya supaya saya bisa menunjukkan tulisan saya di Wikipedia ya. Teman-teman cari aja di Google gitu ya, tabisan Gereja Nasrani Indonesia atau Gereja Nasrani Indonesia. Saya pernah memimpin di sini. Nah, ini ada
rantai tabisannya atau rantai kepemimpinan. Dari Yeshua itu ke Petrus, ke Evodius, Ignatius, dan seterusnya ya, dari abad ke abad. Itu sampai nanti ada pemimpin-pemimpin sekarang. Dan tentunya ini mereka sudah ada di berbagai benua termasuk ke Indonesia. Di Indonesia yang membawa adalah ini ya, Romo Nikolas Lumbantoruan. Jadi betul ya, kalau kekristenan itu tidak ada sanatnya bagi Kristen-Kristen modern. Ya, tadi kan saya sebutkan ada dua macam Kristen ya. Ada Kristen yang membuat kitab suci dan ada yang beli kitab dari toko. Nah, yang beli kitab dari toko itu tidak ada sanat dalam tanda kutip. Tidak ada rantai kepemimpinan dari Yeshua sampai sekarang. Ya. Nah, kalau kami itu ada, jelas. Dan pada saat teman-teman ingin tahu otoritas yang Yeshua berikan itu juga sebenarnya ada. Ya, Yeshua itu fokus ya, pelayanannya di tanah Yudea. Nah, setelah itu dia mengutus nih murid-muridnya untuk mengajar apa yang telah dia ajarkan kepada bangsa-bangsa. Itu adalah otoritas yang beliau berikan kepada para pemimpin kami sejak awal. Nah, kalau catatan atau dokumen ini itu tidak diindahkan atau istilahnya tidak diyakini sama saudara-saudara muslim, it's okay gitu ya. Tapi inilah keyakinan kami. Kami memiliki otoritas dari Yeshua, ya. Kami memelihara ajarannya dengan cara menuliskannya dan kami menyebarkannya ke bangsa-bangsa. Gitu. Nanti lebih jauh ya, teman-teman kalau yang belum tahu ya, kami punya website ya. Ini website kami ya, pesitaindonesia.org ya. Kami menerjemahkan ya PB Aramaik ke dalam bahasa Indonesia. Ini adalah terjemahan pertama PB Aramaik ini. Ya, sebelumnya belum pernah ada yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan ini adalah terjemahan ke dalam bahasa Indonesia pertama. Kenapa saya bilang yang pertama? Karena gini, kalau teman-teman baca ya terjemahan bahasa Indonesia yang ada sekarang, kalau bisa di-download atau beli di toko buku ya, itu mirip bahasa Indonesia. Tapi para penerjemahnya belum menggunakan kaidah atau aturan tata bahasa sebagaimana dilakukan oleh para penerjemah di Indonesia. Makanya banyak kesalahan pada saat menerjemahkan ya, apalagi LAI. Ya, mereka tidak ada penerjemahnya yang punya kompetensi bahasa Indonesia, tapi mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Masuklah di situ nama Tuhan Islam, Allah yang ditulis Allah. Nah, inilah yang membuat ya sering dispute ya antara sebagian Kristen ini sama teman-teman Muslim dan juga di kalangan Kristen sendiri. Jadi kalau teman-teman ingin tahu yang aslinya bagaimana, kami sekarang ini sudah share secara cuma-cuma terjemahan kami. Ya, ini ada 4 kitab Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanan, yang kami sudah selesaikan. Teman-teman bisa kunjungi dan bisa download sendiri, baca sendiri, lalu analisa aja. Di sini teman-teman bisa lihat sebenarnya dengan ajaran Islam itu saya bisa bilang ini tidak ada kesamaannya. Gitu. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesus melakukan perintah Bapa. Apa perintah Bapa? Yesus, kamu saya utus untuk menyampaikan firman-Nya. Ya. Terus apa yang Yesus sampaikan? Ya, di antaranya mengenalkan Allah itu yang Tuhan sebagai Tuhan. Ini sama seperti Nabi Muhammad juga gitu. Dia diutus untuk memperkenalkan kepada manusia bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sama. Jadi kalau alasannya Yesus dituhankan karena dia melakukan perintah. Loh,
Kalau melakukan perintah bukan Tuhan namanya, tapi utusan gitu loh. Ya. Silakan. Apa lagi? Gitu. Jadi kan Yesus izin ya Pak, siapa ya saya panggil ini ya, Pak Tahta ya, sesuai namanya ya. Ya. Banyak sedikit tata caem di situ. Ya, Pak Tahta. Jadi si Yesus ini kan tujuan dia datang ke dunia itu ya, dunia itu untuk kan menebus dosa-dosanya manusia gitu, dengan cara dia harus dicari, terus dicambak, sebanyak berapa kali dicambak itu, diludahi, sehingga dia disalibkan, habis itu dia dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit. Di sini bangkit. Sehingga sekarang ini jika kita melakukan kesalahan kan, kalau di Kristen ya Pak, kita melakukan kesalahan, tinggal kita berdoa, oh Tuhan tolong maafkan saya, ini itu, di Kristen ya, ini itu yang telah dilakukan nih, selesai. Tuh. Sedangkan saya nggak bicara yang Muslim ya, yang Kristen yang saya ketahui ya, Kristen yang punya agama yang sekarang saya menganut, gitu. Oke, sudah. Jadi Yesus diutus untuk menebus dosa, terus untuk mati menebus dosa, salah. Kalau dia menebus dosa turun dengan cara mati, kenapa dia mengatakan orang yang membunuh dia itu iblis? Yohanes 8, 37, 44. Iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku. Bahkan dalam Yohanes 18 ayat 1, dia melarikan diri dia. Katanya datang untuk menebus dosa dengan nyawanya. Kenapa melarikan diri? Terus Lukas 13:33, sama, dia menghindar dia. Bahkan berdoa dia supaya tidak dibunuh. Bapak baca ayatnya, saya mau dengar. Yesus berdoa itu dia minta kekuatan. Dia makanya. Gini loh Pak, dia itu masih sebagai dia itu sebagai kan masih sebagai manusianya begitu. Ya, tunggu dulu gantian kita. Meminta kekuatan. Iya, kita gantian, tenang. Nanti kamu sangka pakai data. Ya. Nah, kalau dia itu memang tahu, apalagi Tuhan dirinya menebus dosa, seharusnya rela. Karena kami melihat Nabi kami ya, yaitu Nabi Muhammad, apapun dia lakukan untuk umatnya. Yesus aneh, udah tahu Nabi Muhammad tuh pingin umatnya masuk surga semua. Andaikan beliau yang diperintah, wahai Muhammad, engkau harus meninggal ya untuk menebus dosa umatmu. Senang beliau. Apa kalau Yesus coba melarikan diri, marah-marah dia. Bahkan Petrus saja dimarah. Petrus berjaga-jaga. Ya kan tidak mungkin. Jadi nyata kata Yesus itu atas keinginan iblis memang. Ya, Yohanes 8 ayat. Oh ya, gitu, berarti izinnya berarti izinnya Pak. Enggak. Anda ada pakai data, nanti sangka pakai data juga, gantian kita. Terus kata Yesus menebus dosa tidak ada dengan darah manusia, tapi Yesus memberitakan dengan cara bertobat. Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18 ayat 3-8. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya bertobat? Istighfar, minta ampun. Lukas 11 ayat 4. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Itu caranya. Umat Islam juga gitu. Kalau kita berdosa, maka harus minta ampun kepada Allah. Karena Allah, innallah yaghfiru dzunuba jami'a, maha pemaaf. Begitu juga kata Yesus, kalau kamu berdosa, minta maaflah kepada Allah. Karena Allah maha pemaaf. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sama, gak ada. Ingat ya, kalau kamu berdosa, tenang, bunuh aku nanti. Dengan darahku ditebus. Gak ada. Justru kata Yesus, iblislah bapakmu. Karena kalian ingin membunuhku. Karena membunuh manusia dosa besar. Gitu. Jadi kalian ini gak ngerti Bible kalian. Ayo. Enggak Pak, kita tuh ngerti Alkitab kita. Kita ngerti kok. Ya udah, sanggah pakai data. Ini data yang Bapak ambil itu dari Arab ya? Loh, saya coba kamu satu-satu ya, satu-satu. Kamu enggak, saya cuma mau nanya, Bapak ambil data itu yang dari Arab.
Saya pakai Markus, Matius, Lukas, Yohanes, tetap itu dari tadi kok. Mau ya scan udah ditaruh ya ke sana. Gitu. Terus saya mau tanya lagi ya, kalau yang Muslim, yang Muhammad, asalnya ibunya Muhammad dan bapaknya Muhammad, Pak Tata tahu? Iya, kenapa? Oh, berarti waktu pada saat itu Pak Tata juga hadir ya, begitu? Mengetahui Nah, ya semua. tahu. Kamu kan nanya siapa orang tuanya Nabi Muhammad? Ya kami tahu lah. Abdullah, Siti Aminah, terus kenapa? Terus waktu endingnya Muhammad mati juga ya, Tuhannya ini ya. Semua para nabi itu ya wafat kalau tugasnya selesai. Muhammad Tuhannya enak Kecuali aja. Yesus, karena Yesus ini gagal, dia diutus kepada Israel untuk menyelamatkan Israel dari penjajah Romawi. Kalau Oh, Musa, jadi Muhammad juga mati gantian. gitu. Tenang, gantian gini loh ya. Nabi Musa diutus untuk menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Fir'aunnya mati. Berarti Musa berhasil. Yesus diutus untuk menyelamatkan Israel dari Romawi. Tapi Yesus gagal, dia yang dibunuh. Tapi Gitu. Musa mati, bangkai kuburannya ada nggak sampai sekarang? Beda masalah para nabi itu ya. Dia sukses atau tidaknya, lihat dulu ajarannya ada pengikutnya enggak. Nah, Oh, jadi harus lihat yang ada pengikutnya. tunggu. Tapi enggak, udah tahu kuburannya Musa enggak? Tunggu dulu gini deh ya. Kalian kalau ingin tahu utusan itu sukses atau tidaknya, lihat pengikutnya. Tunggu dulu. Lihat pengikutnya. Ada nggak ajaran yang diteruskan oleh Musa? Ada. Setelah Musa tidak ada, orang Israel mentuhankan Elohim yang dikenalkan oleh Musa. Terus orang-orang Israel memakai kitab Taurat yang dibawa oleh Musa. Nah, kalau Yesus gagal, karena Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah, malah Yesus yang dituhankan, gagal berarti Yesus. Terus Yesus mengaku dirinya utusan, malah dia yang dituhankan. Berarti Yesus ini gagal dua-duanya. Coba di mana? Apa keberhasilannya Yesus? Gak ada. Dan Kristen, ingat ya, Kristen kalau saya teliti pakai Bible, bukan pengikut Yesus, tapi perusak ajaran Yesus. Kita buktikan satu-satu. Nggak ada, Kristen nggak merusak. Oke, sekarang kalau tidak merusak, saya nanya, Tuhan yang dikenalkan Yesus siapa? Ini, bentar, pas saya mau nanya dulu, kuburan Musa di mana? Terus Nggak, Pak kamu Muhammad tanya di kuburannya. mana? Ya, kenapa tanya kuburannya? Untuk apa? Saya nanya kuburan Musa di Gini, mana? Mayat kita harus mengetahui utusan itu apa tugasnya. nanya, Kak Nah, nanya. kalau sudah tahu tugas-tugasnya, baru nanti ya kita tahu dia itu memang benar-benar utusan atau tidak gitu loh. Tadi kan gitu, makanya saya tanya kan, Bapak kuburannya Muhammad di mana? Gitu Di Madinah. aja. Waktu itu Di Madinah, mana? kenapa? Di Oh, Madinah. Terus Apa? kuburannya si Muhammad di mana juga? Loh, gimana sih? Lu Di dijawab Madinah. gimana sih lu? Oh, di Madinah juga ya Ya, kuburannya. kalau Musa di Bible Anda itu di mana? Ya kalau Lah, Musa kan di mana nanya kan dia? tadi Dia kan di Pak Tata Israel. kan punya data gini. Oke, sekarang enggak gini. Kamu tahu enggak Musa itu siapa Musa itu? Kan tadi kan kata Bapak kan Musa diutus ya untuk menyelamatkan itu. Terus saya tanya lagi, berarti Musa kan meninggal nih atau ya almarhum ya dia. Terus kuburannya di mana gitu? Itunya di mana? Nah iya, terus kamu tahu kuburnya Ziarah Musa itu kubur. berapa? Hah? Diserui mau ziarah kubur. Lah, Dia cuma tahu ya, Bibelnya jawabnya tapi dia gitu. Ya ampun, dia Bapak nggak Ibunya kan Coba saya nanya ke kamu. Kamu tahu nggak Musa itu? Enggak, Musa itu kan utusan Tuhan kan. Musa Kamu aja yakin nggak itu? tahu. Kan Aduh, punya ya, data. nggak tahu apa-apa, ganti Budarni aja. Budarni aja. Lah kenapa? Nggak ngerti apa. Nah gini, pertanyaannya simpel. Kamu tadi sekarang ada ilmu. bukan Yesus ini manusia atau Tuhan sih, Mbak? Ih, saya kan tanya itu dulu, jawab dulu lah Pak. Iya, saya nanya dulu. Kuburannya Kenapa itu kalau di mana? Nabi Muhammad Kan pertanyaan SAW adalah manusia, siapa yang bernyawa pasti akan Saya mati. belum dijawab. Ya ampun, Apa? Bapak. Jawabannya apa? Apa pertanyaannya? Ini Kak, kamu kan nanya kuburannya Nabi, sudah dijelaskan. Dia lahir di Mekah, wafat di Madinah, kuburannya di Madinah. Terus udah selesai udah. Kita kembali yang Nabi lagi. Musa. Nah, untuk apa Nabi Musa? Kamu tahu Nabi Musa di mana kuburannya?
Lah saya kan tanya, karena saya nggak tahu kan saya tanya Bapak ini kan, Bapak kan punya data gitu. Ya. Jadi saya mau tanya. Dia untuk Israel, dia nanya ke Israel. Gini loh, dia itu diutus untuk Israel. Ngapain kamu nanya ke saya? Di Israel. Nah, sama dengan gini, Yesus diutus untuk Israel. Ya sudah. Terus kenapa? Gitu, Bapak kan punya Udah data. selesai ya, udah ya. Oke, sekarang apa yang mau? Tadi kembali lagi ke asal. Apa alasan kamu mentuhankan Yesus? Teruskan lagi, ayo. Apa lagi Oh, diantara? gini loh Pak, kan tadi saya kan pengen tahu juga, siapa tahu besok-besok, oh saya mau ke Islam nih, karena ini, pengen. ini ya, saya enggak butuh. Nggak usah. Ya, saya itu cari orang sulit. Ngapain kamu masuk Islam? Tambah sepi kok malah. Tidak usah. Jadi gini, ya intinya gini lah ya. Saya juga nggak ada Anda silakan cari alasan-alasan Anda mentuhankan Yesus itu apa saja. masuk Islam, Pak. Nanti ya, biar enak, biar orang tahu masuk akal bang enggak Yesus dituhankan itu. Silakan. Saya tetap mencintai Tuhanku Yesus Kristus yang Ya, membawa udah. jalan. Ya sudah, sekarang alasannya coba. Alasannya apa? Kamu mentuhankan dia. Ya, laku-laku selamat malam. Dan ini ya, silakan lanjut diskusi sama Ustaz Tata. Ya, selamat malam Pak. Jadi Yesus itu Tuhan yang berwujud manusia Pak. Apa? Dia Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Oke, sekarang pakai data karena saya nanya ke Yesus, Yesus Tuhanmu siapa? Allah Bapa di mana? Di langit. Matius 18:19. Nggak pernah Yesus mengatakan, mana Tuhan Allah? Ini turun jadi aku, gak ada. Di Kita pakai dalam data. Yohanes 1 Pak. Yohanes 1:14. Gak ada, itu firman. Firman itu. Firman itu apa? Gak tahu nggak apa itu firman? Tunggu Pak. Hah? Firman itu perkataan Tuhan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 33 ayat 4. Karena firman itu perkataan, tidak pernah menjelma. Firman itu diberikan kepada siapa? Kepada utusan. Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, tugasnya penyampai firman. Jadi firman itu diberikan kepada Musa menjadi Taurat, diberikan kepada Yesus menjadi Injil, diberikan kepada Nabi Muhammad menjadi Al-Quran. Itulah firman Tuhan. Yesus, Musa, Nabi Muhammad penyampai firman. Ayo, silakan. Sabar ya. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14, saya bacakan ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Gitu Pak. Oke. Jadi Yesus itu adalah anak Sekarang tunggal kita adu Bapa. data ya. Adu data. Saya pakai ajaran Yesus. Ada nggak Yesus mengatakan dirinya firman jadi manusia? Karena saya punya 3 data. Justru dia manusia menerima firman. Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8. Sekarang tugas kamu carikan pengakuan Yesus bahwa dirinya firman jadi manusia. Ucapan Yesus, silakan. Lah, ini kan di dalam Yohanes 1 kan. Ya udah, saya bantah dengan 3 data. Yesus mengaku dirinya manusia menerima firman. Jadi Yesus itu Tuhan yang mengosongkan dirinya, Pak. Di Ya Filipi. sudah silakan. Mana? Kata Yesus, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita satu yaitu Allah. Mana pengakuan dia? Saya ini Tuhan yang mengosongkan diri jadi saya. Silakan. Tunggu, bentar Pak. Karena ini cari ayat juga di Filipi 2. Nah, Filipi. Oke. Ya, sebentar Pak. Ini ya. Nanti saya bantah dengan ajaran Yesus, ayo. Saya bacakan ya. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai dengan 8 ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini jelas disebutkan Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Gitu Pak. Oke, menurut Paulus ya, kita nanya ke Yesus. Yesus benar Tuhan mengosongkan dirinya menjadi kamu? Tidak. Dia tetap di langit. Matius 18:19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di langit. Tidak pernah mengosongkan dirinya jadi manusia. Matius 23 ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Siapa itu Bapak?
Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Udah jelas. Oh gini Pak, ini di dalam Lukas ayat yang ketiga tentang pembaptisan, konteksnya Yesus anak Allah. Jadi Yesus itu adalah anak Allah. Jadi dia adalah Allah juga ya. Ini saya bacakan. Ketika seluruh Jadi kalau ada orang anak Allah banyak berarti Tuhan gitu Pak. Buktikan Pak Ustadz Tata. saya pakai konsep Tritunggal. Satu Allah, tiga pribadi yang berbeda. Jadi di sini Yesus adalah anak Allah yang dibaptis. Jadi kan tadi Pak Tahta tadi kan bilang bahwa Yesus tidak pernah turun ke bumi kan. Jadi di sini Yesus itu waktu pembaptisan dia menjelma Tuhan yang menjelma menjadi manusia, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Ya itu enggak itu ada kok Bapak itu bersuara. Tidak turun jadi Yesus. Tiga pribadi, Pak. Jadi waktu Yesus dibaptis, itu yang di surga itu Bapa dan Roh Kudus. Setelah Yesus dibaptis, itu turun Roh Kudus yang ada di surga turun, Pak. Dalam simbol merpati ke atas kepala Yesus dan Bapa berfirman, engkaulah anakku yang kukasih. Ini jelas bahwa sudah. Tiga pribadi ini Bapak sebagai apa? Kalau pakai data, menurut Yesus siapa Bapak itu? Bapak adalah sumber dari segala sesuatu. Pakai data. Bapak adalah sumber segala sesuatu. Coba pakai data. Kalau saya kan pakai data, Bapak Tuhan langit dan bumi menurut Yesus. Ya. Jadi Bapak itu enggak pakai data. Bapak adalah sang sumber, mana datanya ucapan Yesus itu? Tunggu, Pak. Karena saya nanya ke Yesus, Yesus siapa Bapak itu? Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Di dalam Ibrani 1:3, ya, dia yang maha besar. Jadi memang mana datanya bahwa Bapak itu sang sumber? Jadi untuk ini Pak, untuk Tritunggal itu ini Pak, Tritunggal itu ada enggak atau enggak dalilnya bahwa Bapak itu sumber gitu loh. Ya, jadi kalau pertanyaan gitu saya menjawabnya sesuai dalil aja ya. Ya, saya yang sesuai dalil, kamu dari tadi tidak sesuai dalil. Ini Pak, ini sorry. Jadi Bapak itu Yesus pencipta langit dan bumi ada yang kedua. Karena tidak ada data. Nah, sekarang pengakuan Yesus, kalau Bapak itu Tuhan, Yesus sendiri ngaku sebagai apa? Yesus itu anak Allah, Pak. Ya silakan pakai data. Karena kalau cuma anak Allah, apa maksudnya anak Allah dalam istilah orang Israel? Manusia pilihan. Contohnya Israel disebut anak Allah Keluaran 4:22. Ini Pak. Tunggu, kita pakai data. Anda tidak ngerti Bible. Kenapa Israel disebut anak Allah? Karena saat itu Israel umat pilihan. Keluaran 4:22. Orang yang membawa, bahkan Salomo disebut anakku, kata Tuhan. Ya, 2 Samuel 7:14. Orang yang membawa damai disebut anak Allah. Matius 5:9. Orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Jadi kata anak Allah itu bukan Tuhan. Orang yang bawa damai disebut anak Allah. Orang yang dibimbing Roh Allah disebut anak Allah. Orang yang bawa damai disebut anak Allah. Israel disebut anak Allah. Salomo disebut anak Allah. Tidak masalah, bukan Tuhan mereka ini. Ayo. Silakan, anakku, silakan. Orang Yahudi itu menyalibkan Yesus karena Yesus itu mengaku bahwa Yesus itu anak Allah, ya. Di dalam Lukas 22 ayat yang ke-69. Jadi ini saya bacakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua di sini mahkamah agama, ya, Yesus di hadapan mahkamah agama, artinya ahli-ahli Taurat ini, ya. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Jadi orang Yahudi itu marah kalau Yesus itu mengaku bahwa dia anak Allah, karena menyamakan diri sebagai Allah, gitu Pak. Oke, udah. Jadi gini ya, kalau saya nanya ke Yesus, Yesus apa alasan mereka Israel membunuh kamu? Yohanes 8:37.
kalian ingin membunuhku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Sedangkan ajaran dia seperti Musa, yaitu dari Allah yang mengutus dirinya. Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Dia menyampaikan firman Tuhan, mereka tidak percaya. Apa firman intinya yang harus disampaikan? Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Lalu dia ngaku nabi, Markus 6:4, ngaku utusan, ditolak. Lalu karena dia ditolak, apa kata mereka? Ayo kita bunuh saja Yesus. Loh kan dia tidak bersalah. Kita cari kesalahannya, kesaksian palsu. Apapun yang diomongkan, kita jadikan supaya dia salah dan layak dibunuh. Akhirnya mereka dalam Matius ya. Matius 26:4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Yang kedua, Markus 14:1. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli Taurat menangkap ya, mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Jadi Yesus tidak pernah menyamakan diri dengan Allah. Tapi kata-kata mereka, dia menyamakan, itu bohong. Karena apa? Karena mereka ingin mencari kesaksian palsu. Yesus tidak pernah mengatakan, tapi dituduh menyamakan. Mana datanya? Matius 26:5-9. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu. Jadi jangan dikira mereka membunuh Yesus karena menyamakan dirinya dengan Allah. Enggak, itu tipuan. Ya, intinya karena mereka tidak mau mengaku bahwa dia utusan Tuhan. Karena bukan hanya Yesus. Yesus kan ngaku nabi kan di dalam Markus 6:4. Nah, setiap nabi yang mereka tolak dibunuh. Wahyu 16:6. Mereka pembunuh para nabi. Jadi alasannya karena dia nabi yang ditolak. Bukan hanya Yesus yang dibunuh. Nabi-nabi juga dibunuh oleh mereka. Bahkan Nabi Muhammad sendiri puluhan kali mau dibunuh itu. Makanya beliau hijrah ke Madinah. Karena di Arab sering mau dibunuh. Benar kata Yesus. Markus 6:4, beginilah seorang nabi. Diterima di mana-mana. Kecuali tempat tinggalnya. Nabi Muhammad sendiri di tempat tinggalnya mau dibunuh. Hijrah dia ke Madinah. Berarti itulah memang risikonya para nabi. Menjadi ancaman pembunuhan. Tiba-tiba ada Yesus mati misalnya. Menebus dosa katanya. Mereka tidak tahu sejarah. Mereka tidak tahu wataknya Israel. Padahal Israel ini bukan hanya Yesus. Nabi Zakaria dimutilasi. Yahya dibunuh dipenggal. Semua nabi-nabi yang mereka tolak dibunuh. Apakah mereka menebus dosa? Tidak. Oke, silakan lanjut. Di dalam Markus. Jadi ini konteksnya harus ini Pak ya, harus sesuai ya. Di sini imam besar itu memutuskan Yesus dihukum mati karena Yesus itu mengaku bahwa dia adalah Mesias. Nah, di mana mengakunya Pak? Di Markus 14 ayat yang ke bacain Pak. Markus, ya saya bacain ya. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya manusia. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan. Di situ anak manusia atau Tuhan Pak? Anak. Yang dari yang terpuji. Ya, oke, anak. Oke, lanjut. Mesias tuh. Mesias anak dari yang terpuji. Ini dalam konteks lain kan anak Allah ini ya. Jadi anak dari yang terpuji. Makanya ini marah sekali. Kalau dia ini seorang manusia, tidak mungkin imam besar ya. Ini kan sudah dijelaskan, kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Ya. Bagaimana pendapatmu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Kalau Yesus hanya mengaku sebagai manusia, tidak mungkin ini ya. Mereka bermufakat untuk menghukum mati Yesus. Monggo. Oke. Ini yang nyambung Pak gini loh ya. Pertama kita harus tahu Israel ini suka membunuh para nabi. Ya, nabi itu sama dengan Mesias, sama. Mesias atau nabi bukan Tuhan, tapi penyelamat. Ya, Israel ini selalu menunggu juru selamat. Yang mereka tunggu juru selamat ini bukan Tuhan yang turun. Israel tahu Tuhan tidak pernah turun. Tapi Tuhan ketika menyelamatkan, dia mengutus Mesias atau mengutus utusan, mengutus nabi. Seperti Musa.
diutus untuk menyelamatkan dari Fir'aun. Apakah Musa Tuhan? Tidak. Sesuai dengan Yesaya 19:20. Apabila Tuhan ingin menyelamatkan manusia dari penindasan, maka dia mengutus seorang juru selamat, Mesias. Nah, tiba-tiba Yesus ngaku Mesias. Ibaratkan, siapa kamu, Sos? Ya, kamu mau seperti Musa. Wah, bukan, tidak cocok, bukan Mesias kamu. Lalu mereka mencari jalan, mencari cara untuk membunuh dia. Jadi alasannya karena Mesias, karena Nabi, seperti Nabi-Nabi yang lain yang mereka bunuh. Itu alasannya. Ya, kecuali Yesus dari awal sudah ngaku Tuhannya, dari awal dibunuh. Ini enggak. Selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun selalu mengatakan dirinya utusan. Bapa yang mengutus aku. Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak bisa mendengarnya. Melihat rupanya pun tidak bisa. Yohanes 5:37. Bahkan dia mengatakan menerima firman dari Bapa. Bahkan dia mengatakan Tuhan yang benar itu Allah Bapa. Matius 11:25 di langit. Matius 18:19 tidak kelihatan. Yohanes 5:37 yang satu-satunya dialah Tuhan. Selalu mengatakan gitu. Tidak pernah dia mengatakan saya ini Tuhan. Tapi dia ngaku utusan Nabi, makanya dibunuh. Karena setiap Nabi yang mereka tolak mereka bunuh. Itu yang benar. Makanya dia melarikan diri. Masa ada Tuhan melarikan diri mau dibunuh? Kan lucu. Ini Mas, ini Yesus itu mengaku bahwa dia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi ini yang membuat emosi imam besar, Pak. Jadi dia menyamakan diri dengan Allah karena dia duduk di sebelah kanan Bapa. Makanya imam besar berkata, kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Jadi tidak ada nabi yang seberani Yesus ini, Pak, yang mengaku bahwa dia sekarang ini duduk di sebelah kanan Allah. Itulah kata-kata kesaksian palsu, Pak. Sebelum itu pun memang mereka mengincar Yesus supaya dibunuh. Tujuannya apa? Supaya Israel tidak dihancurkan oleh Romawi. Bapak yang Bapak barusan ucapkan itu setelah mereka itu sudah menemukan. Nah ini ayo kita cari kesaksian dia. Ayo bunuh dia. Kita punya alasan sudah. Itu kalau sudah mau proses, mereka menemukan kesalahan. Padahal sebelum itu mereka memang sudah lama cari-cari kesalahan dia, sudah menemukan. Gitu loh. Kecuali dari awal dia sosoknya siapa mau dibunuh wajar. Nah, padahal dari awal dia sudah mengatakan utusan seorang nabi, banyak puluhan ayatnya. Ya, kecuali dari awal sudah ngaku Tuhan, dia menyamakan. Baru Gini Pak. Coba sekarang gini. Sekarang pakai data ya. Enggak, sekarang kita pakai data. Coba gini, Pak. Menurut Yesus, karena utusan saya mau dalilnya, Pak. Tunggu. Enggak, kita pakai data. Coba. Saya nanya ke kamu, pakai dalil Yesus ya, ucapan Yesus ya. Menurut Yesus, apa alasan mereka ingin membunuh Yesus? Pakai data, coba. Ucapan Yesus, coba. Ayo. Karena dia mengatakan anak Allah. Matius di mana datanya? Coba. 7 ayat 40 sampai 50. Coba baca. Saya baca ya. Matius 27 ayat 40. Kalau benar engkau anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Ya. Itu ayat ditangkap itu. Enggak sebelum iya, gara-gara itulah dia maka ditangkap gara-gara mengatakan dia anak Allah. Salah kalau gitu. Seharusnya sebelum penangkapan, sebelum masa pencarian. Apa alasannya menurut Yesus? Yang benar itu Yohanes 8:37. Kalian ingin membunuhku karena kalian tidak mau mendengarkan ajaranku. Ajaran dia dari siapa? Seperti Musa dari Tuhan. Kalau di dalam barusan yang Buddha dibaca, itu sudah rencananya Yahudi udah berhasil menipu, mencari kesaksian palsu. Sehingga Yesus divonis. Vonisnya itu kesaksian palsu. Apa kesaksian palsunya? Seakan-akan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, padahal tidak. Bapak Ustaz, makanya Allah berkata di dalam Al-Quran, berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Nah ini dia Injil itu. Hanya ada satu Injil. Nggak ada 2 Injil. Sekarang sudah. Sekarang Taurat dan Injil. Taurat dan Injil mengatakan dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu Taurat. Injilnya Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Esa. Nah sekarang selain Taurat dan Injil, orang Kristen pakai kitab apa mentuhankan Yesus?
Katanya Abu Dhani dalam Islam imanlah kepada Taurat dan Injil. Oke, Taurat dan Injil isinya mengenalkan Tuhan itu Esa. Nah, Anda Kristen mentuhankan Yesus pakai apa? Memang Esa Tuhan kami. Terus siapa yang Allah Esa? kami itu Esa, tapi keesaannya itu dia menyatakan dirinya kepada anak Yesus dan Itu Kristus. siapa? Satu itu Elohim, Sang Firman yang di surga. Oke, terus Yesus sendiri mengaku dirinya sebagai apa? Yesus itu Firman Elohim. Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 14. Pakai data. Tunggu, Yesus sebentar. sendiri. Pak Ustadz, di dalam Alkitab Tunggu. Enggak, saya pingin ucapan Yesus, pengakuan Yesus kepada Israel sebagai apa? Silakan pakai data. jangan dipotong, jangan di-mute. Kalian ngundang-ngundang aku 20 kali kau ngundang aku, tapi kau mute. Gimana sih? Aduh. Janganlah takut. Ini kebenaran loh. Oke. Di dalam Alkitab, firman menjadi manusia. Di dalam hadis, Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Jangan kemana-mana dulu biar enak dialog kita ya. Tadi kan saya mengatakan Tuhan yang benar menurut Yesus Allah. Nah sekarang pengakuan Yesus sendiri dirinya sebagai apa kalau Tuhan itu Allah? Pakai data, silakan. Jangan kemana-mana. Iya, di dalam Alkitab firman menjadi manusia. Di dalam hadis Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang bermuka pucat. Jangan kemana-mana. Dari Bible aja kamu gak nyambung lari ke. Kenapa? Ini hadis kalian loh. Tunggu dulu. Kamu pakai Bible lu gak nyambung. Kenapa kalian menolak firman menjadi manusia? Sedangkan di Al-Quran ada juga. Gimana sih di hadis? Di mana? Hadis Ibnu Majah 3771. Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang bermuka pucat. Gimana itu? Itu udah nyambung kamu gini lah ya. Sekarang, gak usah Quran hadis. Kitab saya ada di kepala saya sebelah kanan. Nah, Bible di sebelah kiri. Ini hadis kenapa nggak tahu kau ini? Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Hadis tentang kalau kamu pakai hadis lebih parah kamu nanti. Isa nanti turun menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jangankan utusan Nabi. Justru dia menjadi umatnya. Di mana dasarnya? Hakman Adlan. Apa Hakman Adlan di situ? Dia nanti turun menjadi umatnya Nabi Muhammad untuk dari kemana-mana. Jangan. Nah sekarang kalau minallah yatslu suhufan mutahhara, seorang rasul dari Allah yaitu Nabi Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci yaitu Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'an kemudian kenapa? Contoh misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Sedangkan di kitab terdahulu di Ayub 26 nomor 11 diterangkan bahwa tiang-tiang langit bergoyang-goyang tercengang-cengang oleh hardiknya. Hari ini zaman modern, zaman canggih, zaman di mana pesawat bisa keliling dunia, belum pernah ada orang yang pernah melihat langit itu punya tiang. Nabiku Nabi Muhammad saking cerdasnya, dia bisa mana Zuma? Dalil apa? Dalil Muhammad apa? Itu bisa baca. Muhammad bisa baca. Lah tadi kan sudah dibacakan ayatnya. Berarti Anda lebih buta huruf lagi berarti ya. Tadi saya sudah bacakan loh. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang beliau. Rasulun minallahi yatsu suhufan mutahharah. Kalau sekarang ini, zaman sekarang ini, zaman modern, sudah canggih, zaman digital, masih ada orang yang tidak bisa membaca. Itu aslinya itu buta huruf itu. Itu benar-benar koplak. Nabi Muhammad kitabnya Al-Quran, beliau bisa baca Quran. Orang Kristen kitabnya Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, tidak bisa baca Ibrani, tidak bisa baca Yunani.
Itu aslinya buta huruf, buta koplak. Betul nggak? Yang dibilang-bilang itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak valid ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul nggak? Betul nggak yang saya katakan? Soalnya Zuma yang saya dengar itu Muhammad itu buta huruf dan tidak bisa tulis di TikTok. Iya juga emang. banyak, Ustadz Memang